Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 12 Juni 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat kepada jemaat di Korintus yang kedua bab 3, di mana Paulus menegaskan kepada kita bahwa orang-orang Israel yang membaca kitab Musa, mereka menutup hati sehingga mereka tidak mendapatkan pencerahan. Tetapi apabila orang berbalik kepada Yesus Kristus, maka selubung itu akan dibuka dan mereka akan mendapatkan terang yang bercahaya dalam hati mereka, supaya mereka memperoleh pengetahuan tentang Allah. Sehingga orang-orang diajak untuk membuka hati kepada Yesus, agar akhirnya mereka mendapat pencerahan dan terang untuk menemukan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa orang harus lebih baik hidup keagamaannya daripada orang-orang Farisi, orang-orang yang disebut ahli Taurat. Kalau demikian, kalau tidak lebih baik dari mereka, maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus kemudian menegaskan, kalau zaman dahulu ada hukum yang mengatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata kafir dihadapkan kepada mahkamah agama, dan yang berkata jahil diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sehingga yang paling penting adalah hidup di hadapan Allah. Jika mempersembahkan kurban di atas mezbah dan ingat akan ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu, berbaliklah dan berdamailah dengan saudaramu, baru kemudian mempersembahkan kurban kepada Allah. Dengan demikian mau dikatakan, hidup baik di hadapan Allah dan sesama lebih penting dari kurban bakaran manapun juga. Saudara-saudaraku terkasih, Paulus menegaskan kepada kita agar kita tidak hanya berhenti dalam melaksanakan hukum-hukum Taurat, tetapi harus berani membuka diri bagi kerajaan Allah. Orang yang hanya puas
membaca kitab Musa, membaca hukum-hukum Taurat, membaca kitab para nabi, hati mereka tetap tertutup pada kasih karunia Allah, karena ada yang menyelubungi hati mereka. Namun apabila orang berbalik, orang kemudian menyandarkan hidup kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, maka selubung itu akan dibuka dan orang-orang akan dimerdekakan karena Roh Kudus ada pada mereka. Mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dengan kata lain, orang diajak untuk meninggalkan cara hidup lama, pegangan lama, pusat lama, yakni Taurat Musa, dan diajak untuk mendengarkan, membuka hati bagi Yesus Kristus, maka mereka akan dimerdekakan dan akan mendapatkan kasih karunia Allah. Yang lama ditinggalkan, diganti dengan yang baru. Pada Injil, Yesus menegaskan lebih dalam lagi. Dalam Perjanjian Lama, kita mendengar bagaimana orang yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa berkata kafir, dihadapkan kepada mahkamah agama. Yang marah kepada saudaranya harus juga dihadapkan kepada mahkamah agama. Yang marah pun demikian juga. Itu artinya kita tidak boleh membunuh dalam arti apapun juga, entah membunuh fisik dengan mematikan orang, mengatakan marah dan jahil, mematikan semangat orang. Itu berarti pula kita hendaknya tidak membuat orang mati dalam semua hal. Kalau tindakan kita menyinggung orang, membatasi orang, itu pun termasuk mematikan karakter orang, maka juga tidak boleh. Maka di hadapan Yesus yang harus dibuat adalah cinta kasih. Dengan demikian pula, kita tidak lagi terkungkung pada hukum lama, manusia lama, tetapi kita hidup dalam perspektif manusia baru yang dibawa oleh Yesus Kristus dengan hukum cinta kasih. Sehingga kita berkenan kepada Allah dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat terpaku pada hukum lama. Itu tidak cukup. Maka kita diajak agar hidup keagamaan kita lebih dari mereka, sehingga kita mampu untuk hidup di dalam
kasih karunia Allah. Maka pertanyaan permenungan kita hari ini, sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, hukum mana yang saya pegang? Apakah masih hukum yang lama yang seringkali menghambat dan mematikan orang lain dalam segala segi, ataukah hidup yang diwarnai oleh kasih sehingga semua orang yang bersama kita mengalami kasih karunia Allah? Saya berharap kita semua mampu untuk hidup dengan hukum yang baru, tidak terkungkung pada hukum lama, agar akhirnya hidup, karya, dan tindakan kita tidak mematikan karakter dan apapun juga, melainkan justru menumbuhkan semangat hidup bagi sesama. Mudah-mudahan kita mampu hidup di dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tidak terkungkung pada hukum-hukum lama, melainkan hidup dengan hukum yang baru, hukum cinta kasih-Mu. Semoga kami tidak mematikan orang lain, melainkan justru mendorong untuk hidup baru di hadapan Allah. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami terus berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, sehingga dalam situasi apapun mereka tetap merasakan kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, semua orang sehat, dan kita merasakan sukacita. Terima kasih untuk perasa penjenengan dalam hidup menggereja, lewat doa-doa bagi gereja, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pelayanan, pemberian waktu, dan juga pemberian dana lewat apapun juga, yang sungguh membantu gereja di dalam karya keselamatan. Apa yang sudah baik kita teruskan. Pertemuan-pertemuan lingkungan, misal lingkungan, semoga tetap dihadiri oleh banyak umat. Berbagai macam kegiatan, pelayanan kor di gereja, dalam kelompok-kelompok kita tingkatkan, agar akhirnya gereja kita, paroki kita semakin guyup dan berkembang. Hari Sabtu dan Minggu ada pasar dari pertampaan Rawaseneng. Penjenengan yang ingin membeli produk-produk Rawaseneng, silahkan hadir untuk melihat dan membelinya, sekaligus membantu pertapaan di dalam pendanaan. Semoga kita semakin terlibat dalam gereja kita, sehingga kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi,
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.